Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Engkau Bapa yang mulia dan penuh kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16 yang berkata demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika masa sulit dan kesusahan menimpa hidup manusia, wajar kalau muncul berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Apa perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan? Ketakutan adalah rasa takut menghadapi suatu objek yang benar-benar di hadapan kita. Misalnya, kita takut terhadap ular atau penjahat. Sedangkan kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu objek yang belum pasti ada di hadapan kita. Biasanya disertai dengan pertanyaan, bagaimana jika saya terkena virus? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika barang-barang di supermarket habis? Dan seterusnya. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Corrie ten Boom pernah mengatakan bahwa kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak, tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Kekhawatiran kalau tidak dikelola dengan baik dapat melumpuhkan kehidupan manusia. Ingat, kita manusia bisa diperbudak oleh kekhawatiran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, yang pasti, kekhawatiran atau ketakutan bisa memberikan pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup kita, membuat kita murung dan kehilangan sukacita, bahkan bisa membuat banyak orang tidak dapat tidur. Tidak saja orang yang sudah lanjut usia, tetapi siapapun, termasuk anak-anak, bisa mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, ketika orang Kristen mengalami kekhawatiran, itu berarti kita adalah hanya manusia biasa, bukan superhero. Ketika kita mengalami kekhawatiran, kita tetap adalah orang Kristen. Menjadi orang Kristen
tidak membebaskan kita dari rasa khawatir atau takut. Bukan pula berarti bahwa kita kurang percaya atau kurang beriman. Sebagai orang Kristen, selama kita hidup di dalam dunia, maka kita masih harus terus berjuang dan bergumul dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Tuhan Yesus sendiri, sebagai manusia pun, ketika hidup di dunia, pernah mengalami kekhawatiran dan ketakutan ketika ia tahu bahwa ia harus menempuh jalan salib atau kematian. Kita tahu dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus harus berjuang dengan kekhawatiran dan menghadapi ketakutan. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bahkan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun berjuang dengan kekhawatiran dan ketakutan yang ia hadapi. Lee Strobel mengatakan, ada perbedaan antara kekhawatiran dan ketakutan Tuhan Yesus dengan kekhawatiran dan ketakutan kita manusia. Kita manusia menjadi khawatir dan takut, misalnya terhadap penyakit, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Tetapi Tuhan Yesus khawatir dan takut justru karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu betapa hebatnya kuasa maut, yakni kematian, yang harus Ia hadapi. Kita manusia khawatir dan takut karena memang kita tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalah kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus, jikalau Ia khawatir dan takut, bukan karena Ia tidak mampu dan tidak sanggup mengatasinya, karena sebenarnya dengan kuasa yang ada padanya, Tuhan Yesus tentu saja sanggup dan mampu untuk mengalahkan masalah apa saja yang Ia hadapi. Kita tahu dari cerita dan kesaksian dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Alam semesta pun tunduk kepada Dia ketika Ia memerintahkan angin ribut untuk diam. Bahkan, Ia pun sanggup membangkitkan orang dari kematian. Tuhan Yesus takut karena Dia betul-betul memiliki sifat manusia. Dia takut, bukan seperti yang kita manusia katakan dan pikirkan. Tuhan Yesus memang takut dan gentar, tetapi Ia tidak mundur. Dia tidak berhenti. Dia tetap maju dan menantikan orang-orang yang akan menangkapnya. Yesus takut, tetapi Dia terus maju, menggenapkan rencana Bapanya di atas kayu salib. Kita tidak perlu merasa malu, apalagi minder, apabila kita masih memiliki perasaan khawatir dan takut. Itu sangat normal dan manusiawi. Namun, yang terpenting bagi kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan, apa reaksi atau respon kita? Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai dan melumpuhkan hidup kita, sehingga kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita belajar dari ayat pembacaan kita, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran dan ketakutan. Dalam ayat pembacaan kita hari ini menjelaskan, memang Yesus masuk ke Yerusalem, disambut sebagai raja. Tapi Yesus dan para murid terdekatnya tahu apa artinya masuk ke Yerusalem itu. Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk Dia diserahkan dan dihukum mati. Kalau kita boleh bandingkan apa yang terjadi saat ini, situasi yang mengancam dan menakutkan bagi kita, maka apa yang dihadapi Tuhan Yesus pada waktu itu jauh lebih menakutkan. Ia sedang menghadapi kematiannya di atas kayu salib, bukan karena Ia bersalah, tetapi demi menjalankan misinya di dunia, yakni mati dan untuk menebus dosa-dosa kita manusia dan menyelamatkan dunia. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Ia tahu musuh-musuhnya sudah menanti untuk menangkap dan menghukumnya mati. Menghadapi semua ini, Yesus tidak panik dan tidak gentar.
Ia pun tidak menghindar dari kematian. Disinilah hebatnya Yesus. Ia mengerjakan apa yang harus dilakukan agar misi penyelamatan Allah bagi dunia ini dapat dilaksanakan dan digenapi. Yang menarik dari peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, yaitu ketika ia memilih cara dan gaya seperti seorang raja, tetapi bukan raja yang pergi berperang. Oleh karena itu, ia tidak menunggang kuda yang adalah lambang peperangan, tetapi naik keledai. Keledai adalah binatang lambang perdamaian dan kasih sayang. Kita perhatikan di sini ketika kematiannya telah begitu dekat terbayang, ternyata Yesus masih mengingat dan peduli orang lain. Ia datang ke kota Yerusalem yang menolaknya untuk menawarkan perdamaian dan kasih sayang. Tindakan Yesus dalam Minggu Palem ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dalam situasi yang mencekam dan menakutkan ini, kita jangan hanya diam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa, tetapi kita harus menjalankan apa yang menjadi bagian dan panggilan kita, baik secara individu, sebagai orang Kristen, maupun sebagai gerejanya. Saat inilah waktu yang baik dan tepat untuk kita bisa menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dengan menawarkan dan membagikan perdamaian dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus terus berjalan menuju dan menghadapi jalan salib atau kematiannya dengan tenang dan damai. Sikap inilah yang dibutuhkan bagi kita sebagai orang Kristen. Kita harus tetap waspada dan tenang di tengah-tengah segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Jangan kita terfokus kepada masalah yang ada, tetapi mari kita bersyukur dan merayakan segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dan juga kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Jangan kita larut dalam kesedihan, kesusahan, dan kekhawatiran, sehingga kita lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur hingga saat ini masih ada yang bisa kita makan setiap hari. Bersyukur atas keluarga dan teman-teman kita. Kalau kita mempunyai masalah, jangan kita mencoba untuk mengatasi dengan kekuatan kita atau bergantung pada manusia. Jangan juga kita memikirkan terus masalah yang kita hadapi, karena semakin kita memikirkan dan fokus pada masalah kita, maka semakin besar kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita serahkan dan minta pertolongan Tuhan. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ikut sertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan masalah kita. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Apapun yang akan terjadi, kita percaya Tuhan akan berbuat dan memberi yang terbaik untuk kita. Itulah hidup beriman. Jangan biarkan pikiran dan hati kita diisi dan dipenuhi dengan berita-berita yang negatif. Mari kita isi dan penuhi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan mengingat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi semua kekhawatiran dan ketakutan kita. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Selain itu, dengan sarana media sosial yang ada, kita dengan mudah bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan atau khotbah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dan menolong kita dalam masa-masa sulit ini. Mintalah kekuatan dan pengurapan Roh Kudus untuk menguatkan dan membimbing kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kekhawatiran dan ketakutan adalah hal yang manusiawi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengalaminya. Namun yang membedakan adalah bagaimana kita
meresponinya. Tuhan Yesus tidak membiarkan kekhawatiran melumpuhkannya, tetapi tetap maju dalam ketaatan kepada rencana Bapa. Kita pun harus belajar untuk tetap tenang, bersyukur, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. Firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak fokus pada masalah, tetapi percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, marilah kita terus bersandar pada Tuhan, mengisi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya, serta menjadi berkat bagi sesama. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami. Kami sadar bahwa dalam hidup ini, kami seringkali dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Namun kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Engkau berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.